Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Handoko dari kelas 12 IPS 5. Saya perwakilan ketua dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ataupun tugas dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tugas kelas 10 bab 5 A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, apa hubungan persatuan dan keberagaman? Yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang keempat, bagaimana menjaga komitmen persatuan? Yang kelima, buatlah pertanyaan lain. Jawabannya, yang pertama, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, jawabannya yaitu persatuan dan keberagaman memiliki hubungan dalam upaya menjaga integrasi bangsa di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika untuk menyiasati dan mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan bangsa. Yang ketiga, jawabannya karena dengan adanya persatuan, bangsa Indonesia memiliki modal dasar dalam menghadapi ancaman. Tentunya ada tantangan, hambatan, dan gagasan, sehingga integrasi nasional dapat senantiasa dijaga dan bangsa ini dapat terhindar dari jurang disintegrasi nasional. Yang keempat, jawabannya adanya kesadaran dan sikap warga negara untuk melakukan bela negara, menghindari sikap toleransi dan tentang rasa, mengamaikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup warga negara. Jawaban yang kelima, di manakah letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Faktor eksternal dan internal dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. 1. Faktor eksternal, menjaga perekonomian bangsa, memperkuat stabilisasi keamanan NKRI, manfaat sumber daya milik sendiri untuk kepentingan bangsa, tetap mempertahankan ciri khas bangsa di tengah masuknya arus globalisasi, mempertahankan hak milik negara dari negara lain. 2. Faktor internal, menghormati perbedaan agama, budaya, dan ras, tidak membeda-bedakan pergaulan berdasarkan persatuan budaya, agama, dan ras, saling menjaga norma-norma daerah, tidak mendominasi perbedaan agama, budaya, dan ras, membantu menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN, Gerakan Non-Blok beserta nama dan asal negaranya. Ada Malik dari Indonesia, Narciso Filipina, Tuan Abdul Rojak Malaysia, S. Rajatman Singapura, Tanat Hotman Thailand. Adapun Gerakan Non-Bloknya, Insinyur Soekarno Indonesia, Yosef Broz Tito Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru India, dan Kwame Nkrumah. Tugas dari kelas 11 bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Tugas mandiri 1.1. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. 1. John Locke. Hak asasi adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. 2. Profesor Kotirajo Purba
Furbo-Franto, hak asasi adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. 3. Muladi, hak asasi, jalan segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya. Definisi kewajiban hak asasi manusia. John Locke adalah seperangkat tindakan yang bersifat mengikuti dan melekat pada di setiap manusia. Menurut John Locke, kewajiban asasi adalah kewajiban yang bersifat koordinatif karena berasal dari Tuhan serta memiliki sifat yang mutlak. 2. Profesor Cortinajo Furbo-Franto adalah hak yang bersifat asas. 3. Muladi adalah kewajiban asasi manusia harus dijalankan, maka itu terbentuknya tim. 3. 1. Menurut Benjamin Garcardojo, pengertian hukum adalah suatu kegiatan hakim pengadilan yang terkait pada suatu tujuan hukum, yakni suatu kepentingan hukum. Menurut tulisan Garcardojo, pengertian hukum merupakan sebuah hasil pemikiran atau yang tertinggi yang mengatur mengenali mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menurut Karim Ak, pengertian hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomi suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. 2. Persamaan, sama-sama mengatur hukum masyarakat. Perbedaan, jika menurut kami Marx, hukum merupakan suatu jaminan ekonomi suatu masyarakat, sedangkan menurut Benjamin Garcardojo, hukum merupakan kegiatan hakim di pengadilan yang terkait suatu tujuan hukum. Lalu menurut tulisan Garcardojo, hukum merupakan sebuah hasil pemikiran atau akan yang tertinggi yang mengatur mana yang baik sesama yang baik. Jawaban uji kompetensi bab 5. 1. Posisi siang pada aspek posisi siang. Silang meureun. Oh, benar. Bisa usah kajenjeun. Sekali deh. Jawaban uji kompetensi bab 5. Posisi silang pada aspek kewilayahan dan aspek kehidupan sosial adalah posisinya sangat baik dari kenampakan aspek kewilayahan dan aspek sosial. 2. Karena posisi silang pada Indonesia merupakan potensi yang disyukuri dan juga bisa mengancam integrasi nasional. 3. Yaitu masuknya angkatan militer ke perbatasan negara ini. 4. Karena ideologi Pancasila bisa mengancam dan berbagai macam-macam ancaman lainnya. 5. Sebagai masyarakat Indonesia pastinya mengenalkan hukum dan mengenai adanya lembaga hukum. Jika kejadian tawuran itu sudah sering terjadi di sekolah maupun di masyarakat, sebaiknya menghubungi kejadian kepada polisi setempat untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi. Di sini saya akan membacakan tugas kelas 12 halaman 79. Jenis ancaman terhadap ideologi. Ancaman terhadap ideologi. Bentuk strategi melaksanakan pendidikan Pancasila dari keluarga negaraan melalui dari sekolah dasar hingga menengah atas. Indikator keberhasilan. Makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak bisa diganggu-gugat. Jenis ancaman terhadap politik. Bentuk strategi membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Indikator keberhasilan dibubarkannya HTI sehingga mereka kehilangan orang gerak. Ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strategi memberi kesempatan generasi muda membuat aplikasi. Indikator keberhasilan Gojek sebagai aplikasi transportasi berhasil membuka lowongan pekerjaan baru. Ancaman bidang teknologi informasi. Bentuk strategi pihak keamanan saat ini sudah memiliki divisi yang bertugas mengontrol akses media. Indikator keberhasilan banyak pelaku kriminal yang menggunakan media sosial yang sudah ditangkap.
Di sini saya akan membacakan tugas kelas 12 halaman 78. 1. Dampak negatifnya. A. Memecahkan kaum muslim dalam satu negara. B. Merusak ideologi suatu negara. C. Melunturkan rasa nasionalisme. D. Membuat kacau sistem. E. Membuat suatu kelompok yang memicu terjadinya kegiatan terorisme. 2. Menurut saya, pemerintah lebih banyak mengirimkan para aparat untuk menghalangi atau mencegah kegiatan yang dilakukan ISIS atau menyimpan orang dalam kelompok ISIS tersebut untuk menyaring informasi tentang apa yang akan dilakukan para ISIS. 3. Rekomendasi saya adalah dengan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kegiatan bela negara sehingga akan mencegah kekuatan yang akan merusak Indonesia seperti ISIS. Bhinneka Tunggal Ika merupakan arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hubungan dan keberagaman dalam upaya menjaga integrasi, adapun menjaga komitmen dengan cara kesadaran, menimbulkan sikap toleransi, pengamatan nilai luhur Pancasila, meningkatkan kualitas hidup. Hak sebagai kewajiban warga negara ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pemerintah memiliki program bela negara. Hak dan kewajiban merupakan hak pokok dan hak kodratip. Adapun kegiatan hukum faktor penghambat yang mengancam terwujudnya suatu kesatuan penyusunan anggaran secara elektronik melalui penggunaan direktor. Ada banyak dampak negatif yang diterima di Indonesia apabila gerakan ISIS berkembang di Indonesia. Upaya pencegahannya adalah dengan mengirimkannya aparat berbagai jenis ancaman, diantaranya ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman teknologi, informasi, dan ancaman ekonomi. Di Indonesia pun menegakkan hukum di Indonesia sangat sulit dilakukan dan diterapkan. Dengan itu, pemerintah melakukan penyuluhan hukum. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan dari materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selebih dan kurangnya saya meminta maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.